Halo guys, perkenalkan nama saya adalah Joe Christopher. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai keys dalam database, terutama dalam jenis-jenis key yang ada dalam database. Yuk kita simak baik-baik. Pertama kita akan masuk ke kunci pertama, yaitu adalah primary key. Apa itu primary key? Primary key adalah suatu kunci yang dapat berdiri dengan sendirinya. Apa syarat dari primary key ini? Ada beberapa syaratnya, yaitu yaitu wajib, tidak dapat diganti. Selain itu dia juga harus bersifat unik atau bisa dibilang berbeda-beda setiap urutannya, serta dia itu harus berisi dan tidak boleh kosong. Nah, kalau misalnya dari tabel yang ada di sini ini ada beberapa atribut ataupun kolom yang ada. Namun yang paling membedakan dari tabel ini adalah nomor ID. Mengapa nomor ID? Karena nomor ID ini bersifat tidak bisa diganti. Selain itu dia juga bersifat wajib ada untuk menandakan karyawan. Selain itu dia juga harus berisi. Dan juga dia itu harus unik, karena nggak mungkin ada nomor ID yang sama untuk setiap orang. Oke, mungkin ada yang kayak bertanya mengapa email ini tidak menjadi primary key-nya? Kenapa tidak nama depannya menjadi primary key ataupun nama belakang dan seterusnya? Hal ini kita perlu ingat bahwa primary key ini harus dapat mewakilkan semua isi data. Nah, mengapa saya memilih ID? Karena ID ini berisikan nama depan dari user, belakang, asalnya, role-nya, serta juga emailnya. Dalam satu ID ini, jika saya misalkan tulis kayak 20121, dia akan mewakilkan James dengan nama belakang Berg dari asal Amerika dengan role sebagai security dan juga email ini. Selanjutnya adalah secondary key. Apa ini secondary key? Secondary key ini bisa dikatakan sebagai kandidat dari primary key-nya. Nah, mengapa begitu? Karena secondary key ini memiliki tugas penting dalam membantu primary key untuk kayak membeda-bedakan. Nah, maka dari itu kalau misalnya untuk mempermudah lebih lagi, kita bisa analogikan bahwa primary key ini dia itu kayak presiden, sedangkan secondary key itu dia itu kayak wakil presidennya, di mana mereka itu saling membantu. Karena hal tersebut, secondary key ini memiliki syarat-syarat yang hampir mirip dengan primary key. Jika kita melihat dari tabel yang ada di sini, kita dapat melihat bahwa email ini memiliki syarat-syarat yang hampir mirip dengan primary key. Mengapa? Karena dia itu bersifat wajib, unik, dan harus berisi. Walaupun begitu dia dapat diganti-ganti, namun dia itu harus bersifat unik. Selanjutnya adalah foreign key. Apa ini foreign key? Foreign key ini adalah sebuah kolom tersendiri yang di luar dari tabel utama atau tabel ini. Nah, dia itu kalau misalnya kita ingin membuat foreign key, kita bisa mengeluarkan bagian kolom asal ini dan membuatnya seperti begini. Mengapa kita kayak memerlukan foreign key? Pertanyaan yang bagus. Hal ini karena jika misalnya kita kayak ingin menambah asal baru, kita nggak perlu lagi kayak nambah lebih panjang. Misalnya ada satu orang lagi namanya kayak Gerald, terus dia itu dalam belakangnya Christopher. Dan asalnya. Nah, nggak mungkin kan kita kayak misalnya tulis kayak misalnya dia dari Arab, kan akan nambah panjang. Apalagi kalau misalnya ada orang lagi namanya beda tapi dia berasal dari Arab, ini akan memakan banyak waktu. Maka dari itu kita menggunakan yang namanya foreign key, dimana kita menghapus hal-hal ini dan kita mengganti asalnya dengan asal underscore ID. Nah, kita ingat bahwa James Berg tadi artinya dari Amerika atau USA, kita tinggal ketik 1 di mana diwakilkan. Selanjutnya Rahmat Ahmad, dia misalnya dari Jakarta, tinggal tekan 2. Hana dari USA atau Amerika 1, dan Sinta Prasetyo dari Balikpapan, kita hanya menuliskan 3 saja. Ini untuk kayak membantu efisiensi kita dalam menuliskan data juga, karena dia hanya berfokus kepada tabel yang ini. Maka dari itu bisa dibilang bahwa foreign key adalah kolom dan bukan tabel yang mewakilkan dari luar
dari luar tabel utama. Selanjutnya adalah simple key. Apa itu simple key? Simple key adalah salah satu kolom di mana dia tuh dapat mewakilkan seluruh isi datanya secara baris. Contohnya, yaitu adalah kayak nomor ID ini yang telah saya jelaskan sebelumnya pada penjelasan primary key. Nah, jika kita misalnya memanggil 20121 yaitu James Burke, maka secara tidak langsung dia ini sudah mewakilkan namanya, nama depan ataupun belakang, asalnya dari mana, role-nya, serta juga emailnya. Itulah yang disebut sebagai simple key, di mana ia mewakilkan seluruh baris data dari satu kolom saja. Selanjutnya adalah compound key. Apa itu compound key? Compound key adalah salah satu bagian untuk mencari primary key, di mana kita mengambil dua kolom yang bersifat unik kedua-duanya. Bagaimana caranya? Yaitu kita mengambil dua primary key yang berbeda. Contohnya adalah seperti kayak nomor ID ini dan juga email ini, di mana keduanya itu mengikuti syarat dari primary key. Maka dari itu, jika kita gabungkan mereka berdua, kita akan mendapatkan compound key. Contohnya tuh jika kita ingin memanggil misalnya James Burke tapi dengan menggunakan compound key, kita bisa menuliskan 20 12 1 yaitu nomor ID-nya dan emailnya, yaitu james@sk.id. Nah, dengan ini data-data yang ada di sini sudah terwakilkan. Jadi kalau masih butuh diperjelaskan lagi, compound key adalah dua kolom yang menjadi primary key dengan kedua-duanya bersifat unik. Dan yang terakhir adalah composite key. Apa itu composite key? Secara teori, composite key ini mirip-mirip dengan compound key. Namun yang membedakannya adalah bahwa ada beberapa atributnya yang bisa dibilang boleh tidak unik. Nah, walau begitu, tapi kombinasinya yang harus unik. Nah, contohnya itu adalah di sini. Di sini kita bisa melihat James, bisa kita ambil nama depan James, role-nya security. Nah, kita bisa mengganti nama Rahmat di sini jadi James. Dan harusnya ini adalah aman-aman saja karena kombinasinya yang unik, di mana James bekerja di security namun James juga bekerja di IT. Ini normal. Kecuali jika misalnya saya mengganti nama Hana di sini menjadi James, ini sudah dilarang karena dia bukan suatu kombinasi yang unik. Nah, jadi bisa dibilang bahwa composite key adalah dua kolom yang menjadi primary key dengan kombinasi kedua kolom harus unik. Begitulah soal mengenai keys dalam database. Saya Joel Christopher dan sampai jumpa.